Lu pasti sering banget ngeliat konten-konten quotes di TikTok. Formatnya tuh mirip-mirip, video random, kadang footage jalanan, hujan atau orang duduk sendiri, terus dikasih teks galau atau motivasi. Backsoundnya lagu-lagu yang bikin suasana makin dalam, entah sedih atau semangat. Simple banget, tapi view-nya bisa jutaan. Gua yakin lu juga pernah ngerasa relate, kayak, ini gua banget. Terus lu repost, share ke temen, atau paling enggak nyimpen di galeri karena ngerasa itu bisa mewakili isi hati lu. Tapi pernah nggak sih lu mikir, sebenarnya kenapa konten beginian tuh bisa sekuat itu efeknya? Dan ada nggak sih sisi lain dari semua ini yang kita jarang banget bahas? Dalam sosiologi ada satu konsep yang namanya resonance theory. Teori ini ngejelasin kenapa sebuah ide, nilai, atau pandangan bisa diterima banyak orang. Jawabannya, karena itu selaras sama pengalaman dan emosi mereka. Jadi, ketika lu nonton konten quotes tentang patah hati, terus lu lagi ngalamin hal yang mirip, lu langsung dah ngerasa nyambung. Bukan karena kata-katanya aja, tapi karena pengalaman lu bikin kata-kata itu punya makna lebih dalam. Inilah yang bikin konten quotes laris manis. Mereka kayak cermin buat perasaan orang. Bahkan ketika kita nggak lagi ngalamin hal yang diceritain, kadang kita inget momen dulu yang mirip. Dan itu cukup buat bikin kita ngerasa, gua ngerti perasaan ini. Konten itu jadi punya nilai emosional yang kuat. Menariknya, teori resonansi ini nggak cuman berlaku di media sosial. Bahkan di dunia politik, iklan, sampai ceramah agama pun, teori ini sering digunakan. Semua komunikasi yang berhasil bikin orang terhubung secara emosional punya unsur resonansi di dalamnya. Dan justru karena resonansi itu kuat, kita harus ekstra hati-hati. Karena apapun yang kita anggap beresonansi, bisa jadi justru memperkuat persepsi yang salah kalau nggak dikritisi. Banyak juga brand dan kreator konten yang sengaja menggunakan kata-kata emosional untuk mendekatkan diri ke audiens, padahal sebenarnya mereka hanya mengejar algoritma. Jadi kadang yang kita anggap tulus itu sebenarnya penuh strategi. Ketika emosi kita mudah tersentuh, disitulah titik rawannya. Kita bisa jadi terlalu mudah terpengaruh dan akhirnya malah kehilangan kemampuan untuk berpikir lebih rasional. Di saat yang sama, resonansi juga bisa jadi alat manipulasi yang ampuh. Karena begitu emosi kita ketarik, kita jadi lebih mudah percaya, lebih mudah setuju, dan lebih gampang diarahkan ke hal-hal yang belum tentu benar. Itulah kenapa penting banget buat kita menyadari bahwa relate itu bukan berarti valid. Kadang sesuatu bisa terasa ngena, tapi belum tentu sehat atau akurat buat kita. Konten quotes itu simple, tinggal ambil footage, kasih teks, tambahin lagu yang sesuai mood, tapi dampaknya bisa luar biasa. Kenapa? Karena ini menyentuh satu kebutuhan manusia, merasa dipahami. Ketika orang ngerasa relate, mereka akan cenderung membagikan konten itu. Ini yang bikin konten quotes bisa viral tanpa perlu promosi besar-besaran. Penonton berubah jadi promotor. Dan karena pembuatannya gampang, banyak orang tergiur buat bikin hal serupa. Tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Ketika semua orang bisa bikin dan sebarin konten emosional, maka potensi penyebaran informasi yang bias atau tanpa konteks juga makin besar. Dan ini bisa jadi bahaya tersendiri. Konten yang terlalu sederhana bisa menghilangkan nuansa. Kata-kata yang sebenarnya kompleks jadi terdengar seolah punya jawaban tunggal. Padahal dalam kehidupan nyata, jawaban seringkali nggak sesederhana itu. Belum lagi banyak orang mulai membuat konten seperti ini hanya demi viral, bukan demi nilai. Akhirnya, kualitas konten menurun, tapi persepsinya tetap mempengaruhi jutaan orang. Efek masif, tapi sumbernya bisa sangat dangkal. Orang jadi lebih tertarik menyebarkan sesuatu yang menyentuh perasaan dibandingkan yang menyentuh logika. Dan itu bisa membuat kita terjebak di dunia yang penuh suara, tapi minim makna. Sisi positif dari format sederhana memang ada, mudah dicerna, cepat viral, tapi kita juga harus sadar, semakin pendek formatnya, semakin besar risiko penyederhanaan berlebihan terhadap hal-hal kompleks. Bahkan banyak konten yang akhirnya hanya jadi pengulangan dari konten sebelumnya, karena saking mudahnya ditiru. Originalitas dan kedalaman jadi dikorbankan demi kecepatan produksi. Kalau terus begitu, akhirnya kita akan terbiasa dengan pesan-pesan instan dan lupa cara berpikir panjang. Kita jadi generasi cepat percaya, tapi susah mencerna. Lu mungkin inget tren pernikahan itu menakutkan. Kontennya cuma teks dan video background simple, tapi isinya bisa nimbulin ketakutan kolektif soal pernikahan. Padahal,
Kenyataan setiap orang tuh beda-beda. Ini contoh nyata gimana konten yang kelihatan sederhana bisa menggiring persepsi banyak orang jadi sempit. Kita jadi ngelihat pernikahan dari sisi buruk doang karena konten-konten yang terus-terusan ngangkat itu. Standarisasi sosial media jadi makin absurd. Masalah hidup yang rumit diringkas jadi 1-2 kalimat dan banyak orang nerima itu mentah-mentah karena kelihatan masuk akal dan relate. Padahal konteksnya bisa sangat berbeda. Efeknya, orang jadi gampang menggeneralisasi pengalaman pribadi sebagai kebenaran universal. Seolah kalau satu orang gagal dalam hubungan, semua hubungan pasti gagal. Ini yang bikin persepsi publik jadi makin sempit dan menakutkan. Dan lebih parahnya lagi, muncul tekanan sosial baru yang nggak masuk akal. Kita jadi merasa harus menyesuaikan diri dengan standar konten yang sebenarnya nggak punya dasar kuat di realita hidup. Karena semua konten dikonsumsi cepat, kita jadi kehilangan kesempatan buat mikir lebih dalam. Kita terbiasa nerima, bukan bertanya, dan itu berbahaya. Yang tadinya hanya opini satu orang, bisa berubah jadi semacam kebenaran umum hanya karena disebarkan jutaan kali. Padahal, belum tentu benar buat semua orang. Kita perlu mengingat bahwa realita tiap individu itu kompleks. Generalisasi yang dibentuk dari konten bisa jadi menyederhanakan penderitaan orang lain atau membentuk persepsi yang tidak adil. Kalau kita nggak berhenti sejenak buat refleksi, bisa jadi kita semua sedang hidup dalam ilusi yang dibentuk dari kumpulan narasi pendek tanpa konteks. Konten quotes bisa jadi pelampiasan yang sehat. Tapi kalau dijadikan pelarian terus-menerus, bisa jadi bumerang. Kita jadi ketergantungan pada validasi emosional instan. Contohnya, saat sedih kita scroll cari konten yang mewakili rasa itu. Sekali dua kali mungkin oke, tapi kalau jadi kebiasaan, kita bisa terjebak. Bukannya nyelesain masalah, kita malah tenggelam dalam kesedihan karena terus mencari pengakuan dari luar. Inilah yang disebut dengan glorifikasi kesedihan, di mana kita mulai merasa nyaman dengan rasa sedih itu sendiri. Kita jadi enggan keluar dari emosi itu karena terlalu larut dalam validasi instan yang sebenarnya cuma sesaat. Kita juga jadi lupa untuk mencari solusi, karena rasa nyaman dari validasi instan itu lebih cepat dan mudah ketimbang harus menghadapi kenyataan dan menyelesaikan masalah secara nyata. Tanpa sadar, kita menciptakan loop, sedih, cari quotes, merasa relate, puas sesaat, lalu sedih lagi. Ini siklus yang bisa bikin kita stuck di titik yang sama tanpa berkembang. Validasi seharusnya bukan jadi tujuan akhir, tapi alat bantu. Kalau jadi tujuan utama, kita akan terus merasa kurang dan terus mencari dari luar tanpa pernah merasa cukup dari dalam. Kalau terus-terusan begitu, lama-lama kita bisa kehilangan arah. Kita nggak tahu lagi mana emosi asli kita dan mana emosi yang tercipta dari konsumsi konten yang terlalu sering. Bahkan kita bisa jadi kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Karena terlalu bergantung pada dorongan dari luar, kita lupa mencari kekuatan dari dalam. Dan yang lebih parah, saat validasi itu nggak datang seperti yang kita harapkan, kita bisa merasa makin kosong. Padahal solusinya nggak ada di luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Satu hal yang perlu disadari, kata-kata punya kekuatan besar. Tapi ketika disampaikan tanpa konteks, dan apalagi datang dari orang yang nggak punya kapasitas di bidangnya, misal ngomongin mental health tanpa latar belakang, itu bisa jadi bahaya. Karena gampang banget sekarang buat siapa aja bikin konten, seolah-olah dia ngerti. Tapi penonton nggak tahu siapa dia, latar belakangnya apa, kalau kontennya relatable, ya udah dipercaya aja. Bayangin ada yang bilang, ikuti kata hatimu. Apapun yang terjadi, terdengar bagus, tapi tanpa konteks itu bisa bahaya. Gimana kalau keputusan yang dimaksud ternyata butuh logika dan pertimbangan matang? Orang jadi gampang salah langkah karena terlalu percaya sama kutipan yang mereka lihat, tanpa sadar bahwa kutipan itu bisa nggak cocok dengan situasi mereka. Padahal hidup nggak bisa digeneralisasi. Makin banyak kata-kata motivasi viral yang kehilangan akarnya. Bukan karena salah, tapi karena diambil dan digunakan tanpa pemahaman. Ini ibarat minum obat tanpa tahu penyakitnya. Banyak juga yang pakai kutipan atau istilah psikologi cuman buat terlihat keren. Padahal itu bisa menyesatkan kalau ditelan mentah-mentah oleh orang yang lagi rentan. Kita perlu belajar untuk mempertanyakan, bukan hanya menerima. Siapa yang ngomong?
Dalam konteks apa? Apakah ini cocok buat gua? Itu semua harus kita pikirkan sebelum percaya begitu saja. Karena kalau kita nggak hati-hati, kata-kata itu bisa jadi senjata dua mata. Yang satu bisa menyembuhkan, tapi yang lain bisa melukai. Maka dari itu, literasi emosional dan digital jadi hal yang penting banget buat dipelajari. Supaya kita nggak cuma jadi konsumen pasif, tapi jadi manusia yang berpikir. Gue bukan mau nyalahin pembuat konten quotes. Mereka juga manusia, dan banyak dari mereka yang tulus. Tapi, gue pengen ajak lu buat jadi penonton yang lebih kritis. Konten quotes itu bisa jadi hiburan, bisa jadi penguat, bisa juga jadi pelampiasan. Tapi, jangan jadikan itu satu-satunya pegangan. Karena hidup lu lebih kompleks dari 1-2 kalimat yang lewat di layar ponsel. Jadi, nikmatin, boleh, tapi pikirin juga, jangan sampai hidup lu digiring oleh kata-kata yang bahkan nggak punya konteks jelas. Di era sosial media kayak sekarang, yang sederhana bisa punya dampak luar biasa, entah itu baik atau buruk. Gimana menurut lu? Pernah ngerasa ketarik sama konten quotes yang ternyata malah bikin makin baper? Atau mungkin pernah sadar bahwa itu semua sebenarnya cuma permainan emosi? Tulis pendapat lu di kolom komentar, gua pengen denger juga perspektif lu. Sampai jumpa di video berikutnya.